Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang berusaha menjalankan kehidupan gaya hidup minim sampah. Apa yang saya sampaikan pada hari ini bukanlah suatu penemuan besar, tapi hanya suatu hal sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Perjalanan saya dimulai kira-kira 5 tahun yang lalu, ketika seorang teman baik saya, Jessica Halim, yang sekarang juga menjadi partner kerja saya, dia bercerita tentang perubahan-perubahan yang dia lakukan untuk mengurangi sampah plastik dari rumah tangganya. Dia cerita dia menggunakan tas jaring yang biasanya digunakan untuk membawa buku-buku dan alat tulis, tapi ini dia gunakan untuk membeli buah dan sayur ketika ke supermarket. Menarik ya? Buat saya ini sangat menginspirasikan, karena ternyata perubahan-perubahan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Hal ini juga membuka mata saya. Jadi saya mulai melihat ke sekeliling saya, ternyata oh iya ya, kita dikelilingi oleh begitu banyak plastik yang pada nantinya ini bisa menjadi sampah plastik. Selain itu, hal ini juga merubah mindset saya, bahwa ternyata apa yang kita buang ke tong sampah ini bisa berdampak terhadap bumi kita. Sejak kecil kita selalu diajarkan ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita udah buang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah melakukan hal yang baik. Padahal ini bukan solusi. Kita hanya memindahkan sampah kita dari rumah kita ke TPA. TPA itu adalah tempat pembuangan akhir, di mana sampah-sampah itu terus menumpuk tanpa ada pengendalian dan solusinya. Maaf, bisa diganti ke slide kedua ya? Di tahun 2023 kemarin, ada 35 TPA yang terbakar di Indonesia. Dikarenakan sampah-sampah yang menumpuk itu, terutama sampah dari makanan itu menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Dipadukan dengan musim kemarau yang berkepanjangan, terjadilah kebakaran-kebakaran ini. Salah satunya adalah TPA Sarimukti yang ada di Bandung Barat. Di sana sampah-sampah sudah menumpuk sampai lebih dari 50 meter. Kemudian dampak lain yang bisa kita rasakan adalah perubahan cuaca. Di mana di Bandung ini terasa sekali sangat panas ya akhir-akhir ini ya. Padahal dulu seingat saya di Bandung ketika malam hari pasti dingin. Kita tidur pasti harus pakai selimut. Tapi sekarang kita selalu kepanasan ya walaupun sedang musim hujan. Bahkan seringkali terjadi perubahan-perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Pagi-pagi hujan, sejuk, tiba-tiba di sore hari menjadi panas dan terik. Dampak lain yang bisa kita rasakan adalah kualitas udara kita. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, Indonesia menduduki peringkat negara ke-6 dengan polusi tertinggi, polusi udara tertinggi di dunia. Sedangkan kalau kita kembali ke tahun 2020, sewaktu terjadi pandemi, kita bisa melihat waktu itu kita semua dirumahkan. Tidak boleh ada yang beraktivitas di luar rumah. Otomatis industri-industri pada shutdown, kendaraan-kendaraan, baik pribadi, umum, maupun airport-airport semua ditutup. Sehingga semuanya tidak boleh beraktivitas. Bisa dilihat di sini adalah foto kota Jakarta. Yang sebelah kiri adalah foto yang diambil sebelum pandemi di mana polusi masih sangat tinggi. Tapi di sebelah kanan ini diambil pada bulan Mei 2020 ketika lockdown besar-besaran itu terjadi. Kita lihat bahwa jalanan sepi tapi langitnya terlihat bersih. Oleh karena itu jelas sekali tindakan kita ini berdampak pada bumi kita. Bumi kita berubah karena sebenarnya perilaku kita yang berubah. Padahal bumi kita ini sudah diciptakan dengan sangat sempurna. Semuanya memiliki siklus yang terus berputar dengan sendirinya. Contohnya adalah siklus kehidupan kita. Kita dilahirkan dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menikah dan kembali memiliki keturunan. Menua,
dan akhirnya kembali ke alam. Begitu juga dengan siklus tumbuhan, di mana dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi bibit, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang berbunga dan berbuah, dan pada akhirnya mati, tapi buahnya ini memiliki biji kembali yang bisa tumbuh kembali. Air pun memiliki siklus yang terus berputar, di mana dari air laut akan naik menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan, di mana airnya bisa kita gunakan sebagai makhluk hidup. Dan pada akhirnya sisa-sisanya akan kembali ke laut dan terus berputar lagi. Semua di bumi kita ini memiliki siklus yang terus berputar. Akan tetapi kita sebagai manusia seringkali tidak terpikir sampai sana. Seringkali manusia menemukan penemuan baru, tapi membuat siklus-siklus ini terputus. Contoh lainnya adalah perubahan atau perkembangan teknologi yang memberikan dampak juga pada bumi kita yang memberikan dampak negatif. Contohnya dari evolusi alat transportasi. Kita dulu hanya bisa berjalan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ditemukanlah roda, kemudian mulai dari ada kapal api, kapal laut, sampai sekarang banyak kendaraan bermotor dan juga pesawat terbang. Tapi mereka menimbulkan polusi udara. Kemudian evolusi dari pencahayaan. Dulu kita hanya mengandalkan api sebagai cahaya, sumber cahaya kita. Kemudian ditemukanlah lilin, kemudian lampu minyak, dan terakhir ditemukan listrik dan bohlam lampu. Akan tetapi pembangkit listrik sekarang ini masih menggunakan bahan bakar fosil yang juga menimbulkan polusi udara. Yang terakhir ini adalah evolusi dari packaging. Pada zaman nenek moyang kita, segala sesuatunya masih dibungkus dengan sesuatu yang alami seperti daun-daunan atau keramik tanah liat. Kemudian berkembang menggunakan kain, kertas, dan pada akhirnya sekarang ini hampir seluruh makanan dibungkus menggunakan plastik, yang pada akhirnya hanya akan dibuang dan tidak bisa terurai. Jadi solusinya bagaimana? Mari kita coba mengerti ini dulu. Kita sebagai manusia hanya memiliki satu tubuh. Jika kita merawatnya dengan baik, kita memberikan nutrisi, kita olahraga, kita cukup istirahat, kita bisa mengelola stres dengan baik, otomatis tubuh kita akan sehat. Dan dengan tubuh yang sehat ini akan memberikan kualitas hidup yang baik. Begitu pula dengan bumi kita. Kalau kita merawat bumi kita ini dengan baik, otomatis bumi kita ini akan sehat, memberikan banyak kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan juga. Dan akan lebih mudah untuk mencegah penyakit daripada kita harus menyembuhkan penyakit itu. Sama dengan bumi kita, akan lebih mudah untuk mencegah kerusakan-kerusakan dibandingkan kita harus memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Data dari Worldometer mengatakan bahwa penduduk dunia sekarang ini sudah berjumlah 8 miliar orang. Akan tetapi sebagian besar dari kita bukanlah orang-orang jenius atau ilmuwan-ilmuwan yang bisa membuat breakthrough besar mengatasi masalah-masalah yang ada. Kita hanya rakyat biasa. Tapi jumlah kita memiliki rasio terbesar. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan dampak yang luar biasa. Perubahan-perubahan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berefleksikan diri dan juga bercermin pada nenek moyang kita. Selalu kembali ke yang alami dan berusaha mengurangi sampah kita. Contohnya masalah plastik. Kita tidak usah membenci plastik. Kita tidak bisa menguranginya 100% karena itu pasti akan sangat sulit. Tapi kita bisa berusaha menguranginya. Mungkin akan sulit di awal untuk kita berubah ya, karena itu sudah jadi kebiasaan dan sangat sulit untuk mengubah kebiasaan. Tapi saya percaya dengan pepatah ini, bisa karena biasa. Jadi 5 tahun lalu, saya mulai perjalanan saya dengan hal yang sangat sederhana. Saya mulai dari 2 benda ini, botol minum dan tas pakai ulang. Saya yakin kalian semua juga di rumah punya 2 benda ini. Jadi pakai saja yang ada, tidak perlu beli yang baru. Botol minum ini saya gunakan untuk menghindari sampah dari botol plastik dari air kemasan. Pada awalnya seringkali ada rasa nggak enak ya kalau saya bawa botol minum terutama ke restoran.
Tapi saya mencoba merubah cara berpikir saya bahwa saya melakukan ini tidak bermaksud untuk merugikan siapa-siapa. Saya hanya ingin mengurangi sampah saya ingin membantu bumi saya. Dan selama 5 tahun saya membawa tumbler kemana-mana, tidak pernah ada yang bisa melarang saya. Yang kedua adalah tas pakai ulang. Saya coba menggunakan tas yang bisa dilipat sekecil mungkin supaya mudah untuk dibawa. Ini saya bawa kemana-mana. Kenapa? Karena seringkali kita tidak berencana untuk membeli sesuatu, tapi seringkali di tengah jalan, oh ya perlu beli ini ya. Nah, tas ini berguna untuk kita menghindari plastik dari tas kresek. Dan yang paling penting sebenarnya, dengan kita melakukan hal-hal kecil seperti ini, kita memberikan influence ke orang-orang di sekitar kita. Anak-anak dan suami saya sekarang udah secara otomatis kalau akan pergi pasti akan bawa tumblernya masing-masing. Kemudian suami saya juga kalau misalnya mau ke supermarket dia udah otomatis bawa tas belanja. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita memberi contoh kepada mereka. Dan mereka juga secara tidak langsung bisa berubah. Dampaknya bisa sebesar apa? Kalau saja dari saya satu orang bisa memberikan influence ke 2 orang saja di sekitar saya. Maka dari 1 bisa menjadi 3, bisa menjadi 6, 15, 29, 67 dan seterusnya. Jika saya dalam 1 hari menghindari 1 plastik saja, dalam 1 tahun saya bisa menghindari 365 plastik. 67 orang tadi bisa menghindari 24.000 lebih plastik. Sekarang bayangkan, Indonesia ini menempati peringkat keempat dengan populasi tertinggi di dunia berjumlah 279 juta orang. Jika 1% saja penduduk Indonesia melakukan hal yang sama, menghindari 1 plastik setiap harinya, maka totalnya kita bisa menghindari 1 miliar sampah plastik. Jadi jumlahnya signifikan ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk memulai suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih mindful terhadap bumi kita. Intinya sederhana, mulailah dari yang mudah. Pilih 1 sampai 2 saja kebiasaan baru yang kalian akan mulai. Jangan terlalu banyak supaya bisa fokus. Kemudian lakukanlah secara konsisten, minimum 3 bulan. Kenapa? Karena diperlukan waktu 3 minggu untuk kita membangun kebiasaan baru. Tapi diperlukan waktu 3 bulan supaya kebiasaan ini menjadi otomatis. Ada saatnya kita akan lupa, nggak apa-apa. Tapi kita coba lagi keesokan harinya, terus dicoba. Karena saya yakin pasti akan membuahkan hasil. Kemudian kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah. Oleh karena itu kita harus berubah dari diri kita sendiri. Segala hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa meaningful. Mulai dari sekedar mematikan stop kontak, mematikan lampu yang tidak terpakai, atau memilih naik tangga daripada naik eskalator atau naik lift karena hanya 1 lantai. Jadi hal-hal sederhana tapi bermakna. Terakhir, saya ingin memberitahukan ada 1 kata yang sebenarnya berbahaya yang seringkali terlintas di pikiran kita. Kata itu adalah cuman. Seringkali kita bilang ke diri sendiri, cuman 1 plastik lah nggak apa-apa. Cuman sekali ini deh nggak apa-apa. Tapi kita udah lihat tadi ya, 1 itu bisa menjadi 1 miliar. Oleh karena itu, mari kita ganti kata-kata di kepala kita menjadi 1 selalu berarti. Terima kasih.